Hai, halo. Masih ingat dengan Mbok D yang memakai mahkota konde di kepala? Sudah subscribe yang lalu bahwa Pancasila bukan 5 nomor. Nah, sekali ini kita makin dekat dengan hari kelahiran Pancasila. Sebelumnya, Mbok D kirim salam dulu. Selamat siang. Masih punya semangat siang? Aktivitas? Walaupun ini mungkin masih pagi, sudah malam, Mbok De berharap kita semua bangsa Indonesia punya semangat siang, giat beraktivitas, giat bekerja, giat meraih cita-cita. Ya, kalau yang lalu Mbok De menjelaskan bahwa Pancasila bukan 5 nomor. Memang aslinya Pancasila itu bukan 5 nomor. Entah mulai kapan diberi nomor 1 sampai 5. Naskah aslinya itu tanpa nomor. Bahkan digambar di dada burung Garuda juga tanpa nomor. Mbok De sungguh berempati. Setelah 70 tahun ini kita merayakan Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-70. Tapi bangsa Indonesia, terutama generasi muda dan anak-anaknya, makin memprihatinkan. Mbok D sungguh berempati dengan keadaan ini. Bayangkan ada video porno ala anak-anak yang diunggah demi pendapatan dolar. Bagaimana mungkin anak-anak diupload videonya beradegan porno? Oleh karena itu mungkin Pancasila entah sudah lari kemana meninggalkan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia hanya hafal menomori, menghafal saat upacara Pancasila nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu saja. Namun roh Pancasila itu terbang entah kemana. Sungguh Mbok D berempati dan prihatin dengan keadaan ini. Oleh karena itu tema kali ini, Pancasila, kembalilah kepadaku, kepada bangsaku, untuk menjadi roh bangsaku, sehingga bangsa Indonesia dapat menatap masa depan yang lebih baik. Sebetulnya mudah. Para father founding itu menciptakan, menemukan roh Pancasila itu tanpa nomor. Itu ada niatnya, ada tujuannya, supaya Pancasila itu menjadi satu kesatuan yang utuh, seperti di dada burung Garuda yang utuh di dalam satu kesatuan. Selama ini yang kita hafalkan dari SD sampai dengan SMA beserta butir-butirnya, kalau misalkan berdasarkan Pancasila kita ganti memakan makanan, kalau dinomori itu demikian. Nomor 1 nasi putih, nomor 2 sayur, nomor 3 sambal, nomor 4 nomor 5 tempe goreng. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau memakan, bisa nggak kita bergantian makan? Saya makan nasi putih dengan ikan saja, bisa kan? Atau nasi putih dengan sayur saja. Atau saya makan nasi putih dengan sambal saja. Bahkan dengan tempe saja. Atau saya takut gemuk, makan sayur dengan tempe saja, bisa kan? Nah, kalau Pancasila itu diberi nomor,
kita bisa sekehendak hati kita mau melakukan yang mana. Seperti hidangan tadi, kita mau makan yang mana. Kita bisa bergantian tanpa dibatasi waktu. Mungkin ikan ini saya makan besok lusa, atau saya masukin kulkas, minggu depan saya goreng lagi, saya makan. Bisa. Tapi sesuai teks aslinya, Pancasila itu satu kesatuan, seperti yang ada dalam makan siang saya. Nasi putih, sayur, sambal, ikan, dan tempe goreng. Ini adalah satu kesatuan makan siang kita. Jadi kalau saya misalkan berdasarkan diganti memakan, Pancasila diganti makanan, ini adalah 5 yang menjadi satu kesatuan. Ini pasti saya makan bersama-sama toh. Jadi saat saya menyuap nasi, menggigit tempe dan ikan, serta menyeruput sayur, saya sudah merasakan di dalam mulut saya kesatuan makan siang saya. Jadi hendaknya Pancasila juga harus diresapkan dengan cara demikian, satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kan ini kalau nasinya saya makan nanti malam. Karena ini kan menu satu kesatuan saya, harus saya makan semuanya. Tempe saya makan juga, sayur saya makan juga. Sehingga nikmatlah makan siang saya dan sehat juga. Karena semuanya terasa di dalam mulut saya. Semuanya menjadi menyehatkan saya. Pancasila juga harus demikian. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa juga harus kita memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, dan mempunyai pemikiran persatuan Indonesia, demokrasinya terwakili dalam Dewan Perwakilan untuk menuju kesejahteraan sosial. Itu semua menjadi satu kesatuan. Bukan sendiri-sendiri, ikan sendiri, kapan saya makan terserah saya. Saya mau makan tempe terus besok tempe, lusa tempe juga boleh. Jadi nomor berapa ini juga terserah saya. Saya mau puasa mute. Banyak kan orang Jawa kalau mempunyai suatu tujuan atau ujub bisa puasa mutih, yaitu makan nasi putih saja bisa. Atau saya mau diet ketat supaya nggak gemuk, saya makan sayur saja. Tapi kalau terus-menerus demikian, kita tidak menuju kepada Indonesia yang sehat, Indonesia yang jaya. Makin terpuruk. Lihat, banyak sekali anak-anak kita yang mendapatkan KDRT dari keluarganya sendiri, ditelantarkan orang tuanya sendiri. Padahal orang tuanya juga bukan tidak berpendidikan, amat sangat mempunyai pendidikan yang cukup tinggi. Tapi bagaimana kelima anaknya bisa ditelantarkan? Pasti tidak ada Pancasila di dalam kehidupan pribadi orang tua. Juga bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang mengupload hasil video pornografi anak-anak, itu pasti tidak ada jiwa Pancasila. Pancasila hanya nomor bagi mereka. Yang dihafalkan sudah, tidak dijalankan, tidak menjadi way of life. Mungkin hanya menjadi pandangan hidup, memandang lalu hidup. Bukan begitu. Kalau dijadikan way of life, pasti tidak terjadi. Anak-anak kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tidak mungkin. Jadi, bulan Juni adalah kelahiran Pancasila. Mari kita tepatkan Pancasila sesuai tujuannya. Kita jadikan menu hidup kita sehari-hari dengan satu kesatuan yang utuh. Kita makan sehari-hari dengan cara yang sehat ini.
Ya, silahkan yang setuju subscribe, subscribe, subscribe. Mbok D dengan sekali lagi salamnya Konde, kualitas obrolan yang nyata, dinamis, serta penuh empati. Selamat siang.